Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Kamang TV, semoga Allah merahmati kita. Pertama dan utama sekali, marilah kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa merasakan hidup dan kehidupan, dan kita bisa melakukan tugas kewajiban kita sebagai hambanya. Salawat dan salam, mari pula kita sama-sama mendoakan semoga tercurah kepada Nabi yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam rangka penyampaian sedikit tausiah pendek, mari kita renungkan sebuah firman Allah di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-124. Dibanyak bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Artinya, dan barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu dari golongan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah yang akan memasuki surga, dan mereka tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun oleh Allah. Pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat ini dapat kita renungkan atau kita ambil sebuah pengertian bahwa Allah telah menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Adalah suatu janji yang pasti dari Allah, karena Allah tidak pernah mungkir janji. Kaum muslimin rahimakumullah, iman adalah merupakan pokok dan landasan daripada segala amal kita. Karena dari iman yang benar
pasti akan melahirkan amal saleh. Karena kalau kita tinjau dari pengertian iman itu sendiri, menurut kaidah bahwa al-iman at-tasdiqu biqalbi wa taqriru bil lisan wa ta'malu bil jawari. Iman itu pada hakikinya adalah sesuatu keyakinan atau pembenaran dari hati, lalu diucapkan dengan lidah, diikrarkan dengan lidah, kemudian diamalkan dengan anggota. Dari pengertian itu bisa kita pahami sesuai dengan ayat ini, bahwa keimanan yang benar pasti melahirkan amal saleh. Dan keimanan yang benar itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak sedikit pun ragu-ragu. Lalu mereka berjihad bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka sendiri di jalan atau di dalam agama Allah. Maka mereka itulah Allah, orang-orang yang benar. Artinya merekalah orang yang benar keyakinannya dan keimanannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita selalu mengaku bahwa kita orang yang beriman. Tetapi pengakuan itu saja tidak cukup. Karena apa? Karena pembuktian dari pengakuan itu bisa kita lihat dari realitas kehidupan kita. Orang yang beriman pasti akan melakukan amal saleh. Karena dasar iman yang benarlah seseorang yang beriman itu mampu melaksanakan puasa dengan sempurna. Seorang yang beriman dengan benarlah mampu mendirikan salat dengan sempurna. Bahkan di dalam perilaku kita sehari-hari, sebagai indikator keimanan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang benar atau mengucapkan yang baik-baik atau tenang saja. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Di sini jelas bagi kita bahwa perkataan yang baik adalah merupakan buah dari keimanan yang benar.
dan perkataan yang baik itulah yang akan membawa kita kepada kebaikan dan kesalehan amal kita. Seperti juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia akan mendapat keberuntungan yang besar. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang berbahagia, jelas bahwa iman itu membuahkan sesuatu amal. Apakah itu perkataan dan ucapan ataupun perbuatan dari anggota tubuh kita yang lain. Dan pokok pangkal itu adalah dari pengakuan. Maka seseorang yang mengaku, berucap, dilandasi suatu keyakinan yang benar, pasti akan membuahkan amal saleh. Nah, keyakinan yang membuahkan amal saleh itulah yang menjamin kita untuk masuk surga Allah. Ada orang yang mengaku bahwa dia sudah berbuat kebaikan, tetapi landasannya bukan iman yang benar, maka tidak akan menjamin dia masuk surga. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita renungkan dan mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan iman yang benar yang membuahkan amal saleh, yang pada akhirnya nanti di yaumil akhir, di hari yang kekal abadi, Allah sesuai dengan janjinya akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga tausiah pendek ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semua. Kepada Allah kita mohon hidayah dan taufiknya. Semoga kita mendapatkan iman yang benar yang berbuah amal saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.